Iya. Ini ruangan apa? Itu toilet. Toilet. Sat, mau ke toilet? Assalamualaikum ya Koder. Assalamualaikum ya Lari. Lu semperin lari. Iya. Oh iya bentar. Jadi Uber Satria. Kan namanya. Kami Adi dan namanya Yudi. Wah, Bibi. Yudi teh ganteng pisannya. Eta saha di ditu. Welcome back guys. Gak welcome back sih ya, karena ini sebuah hal yang baru kita buat nih Pak. Ini segmen baru banget nih. Idenya siapa lagi kalau bukan Bapak Cepi? Fokus. Oke. Nggak apa-apa. Ya tadi ini boleh disebut gak sih? Boleh sih, Pak. Ya satu jam kenalan. Iya, jadi Gitu dah. Cuma ini kita start ini 1:30 ya. 1:30 kebetulan. Iya. Kita nih ada di sebuah tempat yang sebenarnya nggak jauh dari keramaian. Betul. Mungkin kalau kalian nanti bisa dengar noise itu ada sedikit suara-suara musik. Andai aku bisa. Nah, Gitu. itu sudah sebuah clue ya. Kita kenalin dulu lah kita Betul. sama siapa hari ini. Satria. Satria. Here. Here. Ya, sebenarnya mungkin gue jelasin dulu. Iya, Nah, kenapa gue ada jadi kepikiran nih bikin segmen kayak gini nih. Jelaskan saja Bapak. Iya. Iya. Gue sempet kan ya waktu lu masih di Kemang. Iya. Lu masih di Kemang. Kita sempat ngobrol. Terus gue tuh gue baru balik Jakarta, terus gue tuh stay Jakarta kan kayak anjir, gue dari kemarin FOMO banget kan lihat lu semua pada Kamora segala macem, dan gue baru bisa Kamora. Nah itu tuh gue seminggu full, 2 mingguan lah ya gue ya. Hampir sebulan lo. Ini tiap hari gue Kamora. Tiap hari dan selalu pulang bareng kita. Nah pulangnya pagi. Nah terus kok ada nih sebuah kejadian yang mungkin nanti gue ceritakan lah ya, yang membuat gue kayak kok kayak menarik dari dunia seperti ini gitu. Biasa Satria yang bantuin gue, yang ngejelasin lah ya lebih tepatnya. Iya. Karena kan gue masih baru banget, gue nggak ngerti ini apaan. Satria lah yang ngejelasin. Nah kalau mentor nggak tuh? Kalau guru privat gue awalnya dia, terus ke mantan gue dan tiba-tiba ke dia gitu loh. Jadi kayak iya ya, apakah kita omongin aja gitu. Karena biasanya kan ya dalam pergaulan kita anak muda zaman sekarang, kita percaya nggak percaya gak sih? Percaya nggak percaya, benar. Dan biasanya juga ya kita tinggal di Indo ya, mau se Gimana? logis apapun pikiran lo dan se 2021 atau 2022 apapun pikiran lo, tapi tetap aja kita nggak bisa lepas dari yang namanya hal-hal mistis. Kenceng banget. Kita sebut segmen ini apa? Kita belum kasih tahu nih. Balik ya ke awal ya, kita balik. Hai guys, selamat datang di segmen baru Pembantu, pembahasan tentang hantu. Oke, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian tuh udah berapa lama sih jadi IndiHome? Jokes banget ya. Karena kalau kita bilang indigo kan cringe ya, orang kan kayak Aneh. apa sih buat deh, pura-pura deh ya kan. Gimik kayak gimik. Gimik kayak gimik gitu. Apa ya? Kalau Ini ya, apa? nggak jadi. Iya udah. Terus Udah biarin udah. Kalau Banyak gue share sih lanjut. pertama ngerasain itu awalnya kelas 2 SMA. Nah, jadi waktu itu gue dikabarin siang-siang kakek gue udah ya berumur, jatuh dari kamar mandi, stroke. Terus nah siang itu semua keluarga disuruh ngumpul. Nah kebetulan gue sama nyokap gue yang datang paling pertama. Nah, posisi kakek gue itu ada di ruang tengah, lagi udah tiduran. Nah jadi posisinya di ruang itu tuh kayak apa ya, gentengnya tuh bagian tengahnya tuh ada yang Foil. ketutupannya enggak, Oh. ketutupannya pakai fiber, jadi Oh. cahaya tuh terang banget ke bawah. Nah udah akhirnya gue doa di situ, udah
awalnya merinding sih, gue mikirnya udah ini halu. Cuma gue mikir enggak, ini gue lihat. Terus pas gue lihat jam, anjir ini jam 2 siang. Udah dari situ mulai tuh, udah gue pulang ke rumah. Terus tiba-tiba gue kan apa ya, susah tidur malam ya, insomnia, nocturnal ya apapun itu. Nah gue lagi nonton TV, jadi sofa gue tuh di ruang tengah itu cukup buat 2 orang. Nah gue duduk di sebelah kanan, tiba-tiba di sofa sebelah kiri gue tuh kayak orang duduk, jadi sofanya turun sendiri. Udah ini mulai, udah mulai udah terus lama-lama gue mulai ngeliat bentuk gundukan kayak hitam. Lama-lama berbentuk punya muka. Lu lupa buang sampah kali. Bisa. Ya, mungkin kali sampah gue tumpuk di situ. Flashback gitu. Flashback, cuman dari situ akhirnya gue ngerasa anjir. Gue awalnya ngerasa kayak gue belum siap gitu. Sampai akhirnya di satu titik karena gue udah nggak bisa ngontrol gitu. Gue nggak bisa ngontrol. Yang pertama gue rasain adalah gue sampai nggak bisa ngebedain mana manusia, mana mereka, karena semuanya kelihatan sama. Terus yang kedua, oke lah, mungkin kalau kondisi mental kita lagi stabil ya it's okay gitu ya, kondisi badan fit, mental stabil, pikiran lagi enak. Cuma kalau lo lagi ketiban masalah, lo pusing, terus tiba-tiba lo dihadapin dengan ya harus lo ngelihat mereka setiap harinya tanpa ada yang bisa lo rep. Itu sampai gue mikir di satu titik, ini gift apa curse? Ini pemberian apa kutukan? Sampai kadang-kadang gue tuh sampai ya Tuhan, gue capek gitu, gue gak pengen kayak gini gitu, gue gak pengen, cuman gak bisa direm. Udah gue beberapa kali udah konsultasi kayak ke beberapa yang lebih ngerti lah masalah ini, sempat katanya ditutup, bertahan seminggu kebuka lagi, kebuka lagi. Akhirnya gue ke Pandeglang, jadi ke uak gue konsultasi sama dia, emang gak bisa ditutup. Ya udah, sampai sekarang gue mencoba menikmati hal itu. Berarti lu nggak langsung kayak lihat jelas ya, pasti kayak bertahap dulu, kayak bertahap, apa dulu gitu. Bertahap, semuanya bertahap. Aman Bang. Sebenarnya Cepi itu homo. Gak gitu. Lihat kan? Tapi nyaman. Sebenarnya Cepi itu nyaman. Itulah kenapa Cepi sampai sekarang masih perawan. Gak gitu, saya migran. Iya, oke. Kalau gue sendiri itu sebenarnya dari kecil sih. Dari kecil tuh dari keluarga besar tuh selalu gue yang kena aja lah masalah-masalah kayak gitu, entah tiba-tiba gue melihat. Dari kecil tuh gue nggak bisa bedain. Kalau lu kan dari gede terus bisa ngeliat kan. Nah kalau gue tuh baliknya, mau siang mau malam tuh gue nggak bisa bedain. Sampai akhirnya SMA gue udah mulai yang kayak bandel deh. Kalau di agama gue tuh yang kotor lah intinya, kotor. Sampai akhirnya yang tadinya gue nggak bisa bedain, akhirnya itu mulai redup visualnya, tapi lebih ke batinnya nih gue. Misalkan nih contoh, jadi gue lagi nongkrong, temen gue nangis tiba-tiba dan itu nggak ada yang tahu. Terus tiba-tiba gue langsung kayak sedih, gue ngerasa sedih. Terus gue nengok, wah temen gue lebih ke sana. Sampai akhirnya gue mencoba menolak kayak lo menolak, gue nggak mau karena gue nggak bisa bedain sebenarnya ini memang gue bisa melihat atau cuma sebatas sugesti. Karena kan katanya sugesti itu kekuatannya kuat banget kan, untuk ngasih visual kan. Betul. Yeah. Dan akhirnya kejadiannya 2018 gue baru bisa menerima itu semua karena nyokap gue dikirimin lah sama yang kayak gituan. Akhirnya gue udah mulai menerima yang tadi itu. Iya. Substan. Iya. Mau nggak mau. Prosesnya agak lama soalnya prosesnya. Ya udah mau nggak mau karena nyokap yang gitu. Kecemplung lah ya. Iya kecemplung. Tapi maksud gue kan tadi lu bilang lu harus ngebedain, lu bingung ngebedain mana sugesti mana visual. Kan lu dari kecil, masa lu ngelihat langsung nggak secara visual atau lu ngelihatnya cuma sekedar di gambaran otak lu aja? Gue ngeliat langsung. Di Senopati itu kalau SCBD. Berarti lu harusnya nggak usah mempertanyakan dong itu visual itu sugesti atau enggak, karena kan Iya, lu lihat di karena mata. udah lihat. Dibanding kayak lu cuma lihat di gambaran otak lu doang. Karena gue mikirnya gue masih kecil saat itu. Gue nonton film horor segala macam, akhirnya imajinasi gue yang ngebentuk. Sampai pas gue udah tua, maksudnya udah tua banget. Maksudnya Sampai gue udah toko. Tongku. sampai akhirnya gue udah bisa bedain lah. Nah, gue juga bingung sampai sekarang. Gue tuh nggak pernah belajar namanya ngeluarin orang kesurupan dan sebagainya. Tapi lucunya selama 2019 sampai hari ini, gue sering banget dipertemukan sama orang-orang yang seperti itu. Kayak gue dipertemukan sama Talita itu dari 2015. Orang-orang seperti itu maksudnya gimana? Orang yang sebenarnya sensitif. Seperti itu. Nggak. Gue nggak terima nih.
Ya maksudnya orang-orang yang sensitif. Kan kayak misalkan gue ketemu Satria tiba-tiba yang kayak, oh lu bisa ya? Langsung kayak gitu. Nabrak ya, nabrak. Langsung nabrak Oh, lu kayak. dari awal ketemu gue lu tahu gue Tahu bisa. gue, tahu. Oh, lu tahu? Tahu. Oh, bisa tahu ya? Tahu. Gue pernah dites coy di jalan. Gue lagi jalan, tiba-tiba aku badan berat, pegel. Terus tiba-tiba nih helm nih, ini ada yang nafas bro di sini. Iya. Tiba-tiba pas gue nengok ada orang sebelah ngeliatin, anjing mau ngapain orang. Terus gue akhirnya gue pikirnya mau kenal temen kayak, kok lama-lama tatapannya mencurigakan. Akhirnya oh dia lagi ngetes. Kira ya. Haki lu ya. Iya. Nah, gue mau nanya nih sebelum Iya, gimana? menurut lu gua itu sensitif atau enggak? Atau sugis? Sensitif. Lu baperan. Karena gue masih nganggap gue tuh 90% masih sugis. Enggak sih. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena susah sih ya dijelasin gimana kita tuh bisa ngerasain oh ini orang sensitif apa enggak. Karena sampai sekarang gue nggak tahu yang harus ngedescribe-nya pakai apa. Cuman ketika mungkin kalian di luar sana yang ya mungkin senasib sama gue berdua pasti ngerti. Oh. Kayak semacam radar ya. Iya, Kayak ya nggak bisa dijelasin tapi lu tahu lah. kayak ketika lu pertama kali ketemu lu kayak ya udah. Ya udah, Feeling gak sih? Feeling Feeling. gak sih? Feeling kata paling. Tiba-tiba kayak senyum gitu kan. Gitu. Karena gue cantik, San. Bener. Kalau lu ya, menurut lu? Kalau ngomongin intuisi, tai ya, lebih ke feeling. Karena pertama kali kita ketemu, gue tuh gak pernah pengen orang tuh tahu gue bisa dari dulu, dari bahkan temen-temen gue nggak tahu gue bisa. Tapi setiap ketemu orang, gue ngerasa ada sesuatu yang beda. Feeling gue yang kayak dia bisa nih. Makanya setiap gue ketemu orang baru, kalau memang gue yakin gue akan langsung tembak kan, kayak lo ini ya. Jadi gini, ini juga gue baru tahu ya. Ada orang yang bisa melihat itu secara visual jelas di mata lo, sama ada orang yang bisa melihat itu di gambaran otak lo aja. Pas dia ketemu gue dan bilang kayak lu bisa ya atau siapapun lah, gue bisa kan ketemu orang dan bilang lu tuh bisa gitu, gue kayak agak gitu kan, gue nggak bisa lihat gitu. Ternyata intinya setelah gue ngobrol sama beberapa orang, sama mantan gue, sama dia ternyata emang gue bisa, tapi lewat gambaran. Selama ini gue ngerasa oh nggak bisa. Terus gimana caranya, kayak gue tahu dari mana itu beneran bisa lihat? Apalagi kayak iya bisa aja kayak apa yang gue lihat di otak gue itu cuma gambaran karena gue parno, karena gue tahu setan-setan di Indo itu misalkan si A, B, C, D, E gitu, si K atau si P atau apa, pasti gue kayak ya yang gue gambarin itu bisa aja kayak gitu kan. Sampai akhirnya gue dites, ngetes di tempat yang gue bahkan belum pernah lihat sama sekali. Gue pernah dites sekali sama mantan gue, disuruh coba, dia bilang bisa, terus gue nggak pernah, gue denial terus kan, gue enggak. Terus sampai akhirnya gue disuruh kayak fokus, gue disuruh sebutin bukan rumah dia yang di sini misalkan, bukan rumah dia yang A, rumah dia yang B. Di sini ada apa tal, di rumah yang B, di kamar mandi ini, kamar mandi itu, rumah ini, di kamar itu, kamar ini ada apa. Gue sebut dan semuanya benar. Tapi kenapa gue merasa kayak iya bener ya, karena kan gue pernah kesana. Gue tahu posisinya, bisa dong gue mengarang di otak gue. Pokoknya ditesnya berkali-kali dia bilang ya kamu tuh bisa gitu. Tapi gue masih belum percaya. Gue ketemu lagi sama Satria ngetes tempat yang gue bahkan nggak tahu itu ada. Dia bilang di basement Amora ada apa? Emang di Amora ada basement gitu. Perasaan gue kuncen di sini gitu. Gue kesini mulu, tapi gue tahu ada basement gitu. Ya udah, lo meremin aja, fokus. Enggak, takut gitu. Gue meremin, gue asal tuh asbun aja gue sebut. Iya ada yang gini lah, ada yang si tinggi, bongkok, bla bla bla, yang kayak Dobby-nya Harry Potter. Tuh tahu. Enggak, gue ngerti sih kenapa selama ini kayak lo ngerasa ini cuma sugesti, karena Talita itu logikanya kuat. Sebenarnya dia bisa ngelihat, cuma kayak berbet udah bisa di tempat pakai logika. Oh iya, makanya dari tadi kan lo lihat nggak bedanya gue sama Cepi, lo tau kan dari tadi gue kayak santai begini. Walaupun sebenarnya aku pacaran deh. Kalau dia kan kayak ini. Kayak kebelet berat tau kan dia. Ini gue belum dijelasin nggak apa yang gue rasain. Boleh. Nggak apa-apa, it's okay. Emang gini guys, Cepi. Gue tuh nggak ngerti gimana cara nge-handle dirinya loh. Iya. Gue berasa ngerti kayak berasa nyelam nggak sih? Iya. Berasa lo Sumpah.
Kayak lo gak usah Iya. masuk ke dalamnya Kan? Iya, gue juga tahu tuh di belakang. Iya. Jadi gini. Dari tadi, Iya, gue iya, tuh tahu. berasa nyerem. Iya, tahu. Dan kepala gue udah puyeng banget. Jadi Cepi itu sebenarnya bisa ngerasain. Kalau gue misalnya di otak gue, tapi Gua kalau nggak bisa lihat. gue, lu nggak bisa lihat kan? Lu Gue bisa ngerasain lihat. doang. Dan kan? gue bersyukur itu. Iya. Tapi kalau menurut gue wajar Cepi ngerasain kayak gini karena first time kali. Iya. first time juga, terus kedua tempatnya memang mungkin kalau Lumayan. ada orang yang bisa di luar sana yang Ya, lo bisa lo tau lah. Bikin gue confirm. Itu adalah waktu gue pulang sama lu ya. Gue masih pakai mobil lu, Kel. Waktu itu abis 17-an dan itu ada seragam di belakang kan. Dan gue Oh iya, betul. seragamnya itu ditaruh di belakang. Ya abis lu bikin 17-an. Ya. Ya, nggak apa-apa. Apa? Oh ngikuti seragam ya? Enggak, awalnya gue kok seragamnya dimainin. Udah, gue pikir AC kali. Udah, segala macem. Gue kayak suges ah. Dia nyetir, udah berhenti masih bunyi. Terus kayak, kayak udah nggak beres nih. Terus gue juga ada kayak taknya gitu loh. Ya. Radar gue seperti itu. Radar gue nyala. Udah oke. Terus gue bilang, jangan berisik, gue lagi nyetir. Takutnya gue kaget. Bilang. Terus dia masih iseng. Jok belakang gue tuh kayak duduk gitu. Kayak gitu. Ya, udah terus makin jadi gue yang kayak gue bentak. Udah, gue lagi nyetir. Jangan kayak gitu. Udah pagi gue belum tidur. Gue udah senewan Gue nih. senewan nih gue bentak kayak udah nih. Terus dia di belakang kuping gue ya digituin. Nah enggak, kemarin tuh yang waktu setelah besok kan nih sama hijau kan kita ngobrol sampai pagi tuh ya. Iya. Di Sekar Sekarang. gue gitu terus kan gue ngobrol hijau dia berdua tuh dekat ketawa. Gue udah tahu nih kita ketawa kan. Ya elah iseng banget nih. Jadi gue dipegangin ini nggak kenapa-napa titiknya merah kayutin tapi sama ininya hijau. Kalau emang kayak gitu, kalau sampai bisa meninggalkan bekas gitu berarti Energinya gede. energi gitu Emang ya. energi gede. Apalagi kalau misalkan dia bisa munculin itu energi gede nggak? Kalau misalkan untuk orang yang nggak bisa lihat ya. Energinya gede. Tapi tergantung sih. Maksudnya ada yang memang kayak misalkan satu daerah nih yang bilang gue ini angker, terus lu tahu gitu ini angker, ini ya. itu bisa sugesti. Yang kedua bisa juga si setan yang apa? Kayak iya dia nggak niat untuk munculin tiba-tiba bilang kelihatan gitu. Kena ya. Itu bisa juga yang kayak gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau buat orang umum ya, misalnya tiba-tiba dia jalan ke satu tempat gitu, dia nggak tahu lah ini angker apa enggak, terus tiba-tiba dia nongol kelihatan berat gitu depan mata. Biasanya buat orang yang nggak siap itu besoknya sakit. Itu jadi gini loh, ketika lo ketemu sama mereka ini tarikan energi nih, Iya. kuatan mana? Kalau misalnya lo kondisinya lagi kurang udah besok lo pasti sakit. Karena apa? Energi lo semua kesedot nih. Kalau gue tarik pertama nih, mereka itu ngeliatin ke kita gitu, oh ini gue di sini gitu. Mereka tuh sebenarnya awalnya yang gue tangkap mereka tuh bukan ada niat untuk nakutin. Mereka tuh cukup nih gue di sini loh. Mereka ya nggak cuma manusia, mereka juga butuh eksistensi. Mereka juga butuh diakui bahwa mereka tuh ada. Cuman balik lagi ke persepsi orang, tanggapan orang mengenai itu ya. Tapi lu udah lama kan ya berarti kan lihat ini. Maksudnya tapi lu masih takut nggak sih? Ada nih. Rasa takut itu pasti ada. Takut sih enggak, kaget iya, karena spontanitas ya. Hmm. Paling kalau misalnya tiba-tiba gue lagi jalan terus kayak ya udah aja gitu. Karena kayak lu terbiasa ngelihat satu hal. Kayak gini kita duduk ini ada yang lewat, pasti kita kabur. Terus kita balik lagi terus ada yang lewat. Udah jadi biasa aja. wangi juga ya. Oh wangi ada jenisnya. Ini ada jenisnya. Ada jenisnya. Ini boleh gue ceritain tadi gak yang tadi nih? Boleh. Ini kan harus tes nih. Gue mau nanya nih, yang pas tadi lu berdua di sana kan? Hah? Ini boleh ceritain. Cerita Nggak apa-apa. Aman. Sebelum lu tadi masuk tuh, kan gue di sampingnya Andra. Lewat tuh. Oh iya. Parfum gue. Ya. Gue tuh kayak wangi kulit. Kulit ayam, Gak tau, gue gak bisa jelasin gimana. Kulit kebakar. bau keringat, Apa bau itu matahari. sugesti gue dong? Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya kalau setahu gua kalau kita ngomongin bau tuh biasanya kan bau wangi, bau mati, baunya, Oh mungkin bongkaran. bau karat, kan lu bisa suges.
Kalau bau melati apa? Cewek. Biasanya wanita. Cewek. Nah, terus ada bau cuka tumpah, Baunya tuh asem, kentang rebus, umbi-umbian rebus. itu Itu biasanya yang besar-besar. kalau gue nyebutnya GG. GG. Kalau anjir? Anjir itu bisa poci, bisa cewek. Cuma konteksnya dia jahat. Maksudnya pasti iseng lah, pasti iseng. Soalnya karena yang paling sulit itu adalah bedanya sugesti sama emang yang lo rasain ya. Jadi gini, misalnya kita berempat ada di satu tempat yang sama, kita ngeliatnya di sini, terus kita dipisahin di interview sendiri-sendiri. Itu bisa jawabannya Cepi itu A, jawaban Satria tuh B, jawaban gue C, jawaban lu D. Karena setiap manusia kan punya kemampuannya sendiri, masing-masing batasan. Begitupun juga mereka mengizinkankah atau tidak. Makanya kalau ada orang bilang, gue ngeliat ini terus kayak enggak kok itu ini, sebenarnya nggak ada yang lu nggak bisa deskripsiin itu gitu, lo nggak bisa kayak bohong lo, yang enggak ya, itu hal-hal kayak gitu sih. Makanya Tergantung yang mereka mengizinkan dan diri kitanya juga. iya. Sesensitif apa kita ya. Nah, balik lagi kemampuan si personalnya. Dan soal sugesti, gue juga baru tahu sih cara ngebedainnya. Kalau misalkan kalau yang di gambaran otak ya, kalau yang di visual mah kagak usah diragukan lagi. Sugesti apa enggak? Kalau lu nggak percaya emang lu denial aja udah intinya. Cara ngebedainnya itu adalah kalau misalkan lu tiba-tiba ada gambaran di otak lu dan lu panik, itu lu suges. Nah tapi kalau misalkan gue dapat gambaran tapi gue kayak parno lucu, tapi kayak tetap ya udah ayo aja ya udah itu berarti ya Memang ada bisa. memang ada gitu. Tapi setelah gue kesini tuh yang gue rasain memang campur aduk anjing nyata ya, yang kayak Gue dari tadi nutup soalnya, jadi gue nggak lihat apa-apa. enggak, bukannya ininya takut gue iya, sugesti juga iya, mix juga dengan pusing-pusingnya yang itu tabrakan. Biasanya sih kalau awal-awal tuh pasti kayak gitu. Wah, anjir kok gini ya? Biasanya Kaget kan? lebih banyak impact ke badan, entah besoknya lu lemes atau apa. Cuma biasa. karena ada orang yang bisa melihat, ada orang yang sensitif untuk dirinya sendiri, ada orang yang bisa sensitif atau melihat untuk membantu orang lain. Emang ada tujuannya lah ya. Iya, ada tujuannya. Balik lagi ke ya seperti yang tadi Heri bilang, ada levelnya, ada limit. Kalau misalnya lo tahu nih lo level lo di sini, tapi lo paksain, risikonya either lo sakit, lo nggak kuat, lo bisa gila, Mau balik ya. berbalik karena lo nabrak yang udah jadi batasan lo nih, lo tabrak terus gitu. Yang kadang-kadang gitu loh, bahayanya orang dia nggak tahu limitnya di mana, nggak ada yang guide, nggak ada yang ngarahin, dia nggak tahu sama dia tabrak semuanya sendiri. Nah gue nih, lo paling takut sama kayak gimana? Gue paling males tuh sama ini, sebenarnya jarang ketemu sama satu ini, gue jarang ketemu, tapi sekali ketemu mereka tuh kayak, lo kebayang gak sih kayak laba-laba? Gue tahu. Kayak laba-laba ngerayap di dinding, cuman kepalanya muter. Gue tahu, ya gue tahu. Wah itu anjir sih. Bunyinya tuh kayak bunyi pintu nyeret. Gue pertama ketemu itu di daerah, tapi nggak apa-apa ya, di daerah Kemang. Satu lagi di Kebayoran Lama. Itu kan 2 kali penelusuran, gue sama ibu sama yang lain. 2 kali ketemu. Posisinya tuh kadang-kadang gue pasti tukeran gitu, tukar posisi. Nah gue pas injak ke depan dan gue ke belakang, itu pasti misalnya dari pojokan tembok terus ada potongan bayangan gitu, kayak keluar rambat ke atas, terus tiba-tiba posisi palanya muter, terus kayak ngeliatin gue gitu. Kalau bentuknya kalau udah mulai aneh kayak gitu, jangan pernah macem-macem, jangan pernah lo lawan, dingin aja. Lo lebih takut kayak gitu dibanding masuk, pasti ada dong yang kayak lidahnya keluar gitu. Sering gue ngeliatnya. Tapi lo lebih takut yang itu? Iya. Kalau sama yang kayak lu sebut itu masih bentuk inilah iya, ya, sering bentuk badan ya. gitu kan, masih Hampir kayak sering. Kadang-kadang gue cuma ngeliat ya pala sama terus bawahnya cuma isi badan dalam tuh melayang-layang, kayak gue yang udah lah. Cuma kalau buat yang ini kayak Asing ya sih. asing sih. Dan kalau gue ketemu mereka tuh kayak langsung pressure energi itu berasa banget, kayak gue ngerasa kayak ditekan abis sampai di bawah gitu kayak. Assalamualaikum. Nangis aja nanti juga kaget gue. Kenapa? Tadi nanya ngobrol. terus setiap
gitu.